Halo, masih di Autonet Max dengan Audi dan gue masih di Singapore Motor Show 2026. Dan di samping gue ini adalah merek ultra luxury dari Tiongkok. Ini adalah Hongqi yang baru saja debut di Singapore Motor Show. Di samping gue ini ada Hongqi Huoya, Huoya bacanya. Ini adalah ultra luxury full size saloon atau full size sedan. Kira-kira kalau kalian bayangin ini kelasnya melawan Rolls-Royce Ghost. Seperti apa detailnya? Dan kita nanti juga akan bahas satu lagi yang lebih gede daripada ini. Cek terus video ini. Jadi si Hongqi Huoya ini dia punya beberapa elemen-elemen desain yang terinspirasi dari kearifan-kearifan Tiongkok. Contoh, grill depannya ini katanya terinspirasi dari gerbangnya Forbidden City atau istana kaisarnya di Beijing. Yang kedua, ini loh, ini aksennya kayak bulu burung-burung phoenix atau burung yang bisa mati dan hidup kembali. Ini dikasih aksen di sini. Dan uniknya lagi, logonya itu punya kemiringan 23,5 derajat. Jadi kemiringan logonya ini itu sama dengan kemiringannya sumbu bumi terhadap orbit matahari. Jadi ini menandakan katanya pertemuan antara bumi dan langit. Gila, filosofis banget ya. Dan balik lagi ya, kalau kalian bilang, oh merek-merek Tiongkok biasa ngakunya luxury. Ini beneran merek ultra luxury dari Tiongkok. Kenapa? Karena presidennya aja pakai. Merek lain ada nggak yang dipakai sama presiden? Di bagian sampingnya, pertama kali kita lihat dulu dari sisi peleknya. Jadi dia, kalau gue bilang ya, proporsinya dia udah lumayan bagus, lumayan pas. Cuman bannya kayak ketebelan, peleknya kurang gede. Dia pakai ukuran ban 25-250, ringnya 19. Kasih ring 20-21 gitu loh. Bannya lebih tipis, kelihatan lebih proporsional. Dan uniknya lagi, di sini juga dia pakai logo Golden Sunflower atau bunga matahari yang emas. Itu melambangkan longevity atau panjang umur dan happiness. Jadi lagi-lagi ya, mobil-mobil ini, si Hongqi ini selalu mendesain dengan penuh, penuh elemen, penuh cerita di tiap desain-desainnya. Lihat proporsinya sendiri, mobil sepanjang 5,3 meter ini memang benar-benar panjang banget. Tapi yang gue demen adalah tarikan garis dari depan ke belakangnya ini bagus ya siluetnya ya. Jadi kelihatan kayak full size saloon dan kelihatan elegan. Di sini gue kayak menangkep ini spionnya agak-agak mirip-mirip sama desainnya S-Class. Tapi lagi-lagi detail-detailnya benar-benar diperhatikan. Di sini dia kayak ada kayak diamond pattern knurlingnya itu dipegangnya harusnya enak banget. Dan detail-detailnya sini nggak norak, halus banget sampai ke bagian belakangnya. Di bagian belakang, detail-detailnya juga mirip dengan bagian depannya. Gue suka banget lihat lampunya. Lagi-lagi ini seperti ekornya Phoenix. Di sininya juga kayak diamond gitu loh di dalamnya sini. Dan Hongqi ini benar-benar kelihatan banget kalau dia mengambil beberapa elemen dari Bentley atau Rolls-Royce. Karena si siluetnya ini, dia menggembung terus masuk ke bagian dalam. Sehingga ini jadi kayak potongannya tuh kayak punya kelas lah istilahnya. Kalau kalian pernah lihat Rolls-Royce, itu bagian belakangnya cenderung kayak menyempit gitu. Jadi dia kelihatan kayak punya karakter tersendiri dan ini juga diadopsi di si Hongqi Huoya ini. Untuk interiornya sendiri, seperti halnya mobil-mobil Tiongkok, dia dinominasi dengan layar yang besar dan katanya desainnya terinspirasi dari jam matahari yang dipasang di Istana Kaisar. Sadis ya. Tambahnya lagi, dia juga dilengkapi dengan audio premium yang katanya ditune oleh orkestra nasionalnya Tiongkok. Sadis ya, gila ya. Untuk performa, dia menggunakan mesin V8, powernya 430 kW dan torsinya 800 Nm. Jadi mobil segede gini pasti punya mesin yang lebih dari cukup untuk membawa dia melaju di kecepatan yang cukup stabil. Nah, kalau tadi si Huoya itu kurang lebih segede Ghost, ini adalah mobil termahal yang dibuat oleh Tiongkok. Ini adalah Hongqi Huoya. Jadi mobil ini sekelas sama Phantom, sekelas sama Rolls-Royce Phantom, panjangnya mencapai 6 meter, hampir 6 meter, 5,9 meteran something. Kalian lihat desainnya juga dia punya desain-desain yang mengambil elemen-elemen klasik ya. Lampu bulat, grill vertikal, lagi-lagi dia penuh dengan filosofi dari Tiongkok. Jadi bulat ini melambangkan langit, kotak itu melambangkan bumi. Jadinya filosofinya itu kental banget untuk di mobil-mobil seperti ini. Kayak mobil-mobil klasik-klasik Eropa gitu, dia bikin aksennya two tone, putih, biru, dipisahkan oleh chrome yang memanjang dari depan sampai ke bagian belakangnya. Jadi kesan klasik, tapi luxury-nya itu benar-benar kuat banget di Hongqi. Detail-detailnya juga masih sama. Nama Hongqi sendiri itu kan berarti red flag, bendera merah, benderanya khasnya Tiongkok.
Dan itu digambarkan dengan aksen di sampingnya itu seperti bendera yang berkibar di samping itu. Dan golden sunflower yang kita temuin di Koya itu juga diaplikasi di si Kuoli. Untuk rodanya sendiri dia pakai ukuran 275/45, ringnya sendiri 21 inci dengan desain pelek seperti ini. Gila ya? Nah, bagian belakangnya justru yang menurut gua benar-benar Rolls Royce. Lagi-lagi ya, kalau tadi di Koya gua bilang tekukan belakangnya itu dia agak kayak mengecil, di Kuoli ini dia lebih mengecil lagi. Jadi patokannya adalah sisi terluar sama sisi paling ujungnya itu biasanya jatuhnya di tengah-tengah sumbunya situ, sumbu rodanya. Jadi dia benar-benar kecil banget, mentaper gitu loh ibaratnya, sehingga dia kelihatan lebih elegan, kayak yah-yah mewah, kayak kapal-kapal mewah di dunia. Itu juga diperkuat dengan aksen chrome yang seperti ini, dan detail-detailnya yang membuat dia benar-benar ultra luxury. Di Tiongkok sendiri, mobil ini adalah mobil termahal merek Tiongkok. Harganya sendiri konon mencapai 1 juta US dollar untuk satu mobil ini. Atau kalau menurut kurs sekarang, di sana itu harganya kurang lebih sekitar 16 miliar rupiah. Gimana menurut kalian? Perlu nggak mobil kayak gini ada di pasar Indonesia? Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya merek Hongqi. Jadi, merek Hongqi ini baru saja debut di Singapore Motor Show 2026. Tentu saja atas namanya atas nama support atau atas dukungan dari Eurocars. Hongqi ini sendiri rumornya akan masuk ke Indonesia, tapi tentu saja mungkin bukan Kuoli atau Koya yang masuk ke pasar Indonesia. Gimana menurut kalian? Perlu nggak merek-merek seperti ini datang ke pasar Indonesia? Dan model apa yang menurut kalian pantas untuk dijual di pasar Indonesia? Tulis di komen ya. Oke, thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Auto dan Mix. Audi sign off dari Singapore Motor Show 2020. Bye-bye.